Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama kita kenal ada yang disebut dengan diagram gambar. Misalkan data hasil perhitungan hasil panen jeruk desa mandiri disajikan sebagai berikut. Nah, kita perhatikan di sini ada tahun ya. Nah, ini tahun panen ya, mulai dari 2015, 2016, 2017 sampai 2019. Mengenal hasil panennya kita perhatikan ya. Nah, di sini di tahun 2015 itu di sini terdiri dari berapa buah jeruk? Nah, di sini ada 6 ya. Yang 2016 ini adalah 6,5. Yang 2017 ini adalah 5 jeruk. 2018 di sini adalah 7,5 ya. Yang 2019 nah di sini ada 10 jeruk. Oke, nah keterangannya satu jeruk itu berbanding 2000 buah jeruk. Nah ya, jadi satu jeruk yang ada pada diagram gambar berikut ini adalah satu jeruk 2000 buah jeruk. Kemudian setengah jeruk itu berbanding 1000 buah jeruk. Nah selanjutnya kita perhatikan ya. Nah di sini tahun 2015 misalkan. Nah banyak panen buah jeruk tahun 2015 adalah, nah di sini kita perhatikan ada 6 jeruk ya. Nah tadi perbandingannya atau di keterangannya satu jeruk itu adalah 2000 buah jeruk. Berarti 6 kali 2000 itu sama dengan 12.000 buah jeruk. Jadi data panen ya atau data hasil panen jeruk di tahun 2015 adalah 12.000 buah jeruk. Selanjutnya yang 2016 banyak panen buah jeruk tahun 2016 adalah 6,5. Nah berarti bagaimana cara menghitungnya? Tadi ya satu jeruk itu berbanding 2000 buah jeruk. Kalau setengah berarti 1000 ya. Nah berarti setengahnya itu berarti 1000. Nah kita perhatikan di tahun 2016 ini banyak panen buah jeruk itu adalah 6,5. Nah berarti kita tinggal mengkalikan 6,5 kali 2000 sama dengan yang pertama kita hitung dulu yang 6-nya ya. Di sini kan ada 6 dan setengah. 6 kali 12 maaf 6 kali 2000 sama dengan 12.000. Kemudian setengah kali 2000 itu hasilnya 1000 ya. Nah bagaimana cara menghitungnya? Berarti 2 dibagi 2 ya hasilnya adalah 1 kali 1 hasilnya 1. Berarti hasilnya setengah dari 2000 itu adalah 1000. Kita totalkan jumlahnya menjadi 13.000. Selanjutnya banyak panen buah jeruk tahun 2017 adalah 5 ya. Di sini terdapat 5 dalam tabelnya atau dalam diagram gambarnya. Ya di sini ada 5. Berarti 5 kali 2000 sama dengan nah berarti data hasil panen di tahun 2017 adalah sebanyak 10.000 buah jeruk. Kemudian banyak panen buah jeruk tahun 2018 adalah 7,5. Nah berarti 7,5 kali 2000, 7 kali 2 berarti 14.000 dan setengah kali 2000 sama dengan 1000. Ditotalkan menjadi 15.000. Selanjutnya banyak panen buah jeruk tahun 2019 adalah sebanyak 10 jeruk. 10 dikali 2000 sama dengan 20.000 buah jeruk. Nah berarti data banyak panen ya tahun 2019 adalah 20.000 buah jeruk. Oke, seperti ini mengenal diagram gambar ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya yang kedua kita mengenal diagram itu ada disebut dengan diagram garis. Perhatikanlah diagram berikut ini. Nah, kita perhatikan di sini terdapat diagram garis ya. Nah, data yang di bawahnya ini ada data kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Sedangkan yang ada di samping kirinya itu dari 0 sampai 50 itu adalah data atau banyak siswa ya, banyak siswa. Oke, kita perhatikan. Kita perhatikan yang kelas 1. Nah, kelas 1 kita buat garis awalnya ada di titik 35 dan harus lurus dengan nah itu ya, dengan kelas 1 tersebut. Nah, titiknya berada di situ. Kemudian kelas 2 itu datanya adalah 40 ya. Berarti banyak siswa kelas 2 adalah 40, berarti membuat titik ya. Jadi garisnya itu ke
titik yang berada antara kelas 2 dan banyak siswa 40. Nah, di situ titiknya ketika kita membuat garis maka garisnya berarti menanjak ya. Dari kelas 1 meningkat sebanyak 5 siswa berarti garisnya garis menanjak. Oke, seperti itu. Kemudian data siswa di kelas 3 itu sebanyak 30. Nah, berarti di situ ya. Nah, letak titiknya ya, letak titiknya itu ada di kelas 3 sebanyak siswa 30. Nah, berarti membuat garisnya tadi data kelas 4 data kelas 2 adalah 40, sedangkan data kelas 3 adalah 30. Berarti menurun ya, menurun dari 40 ya ke 30, maka garisnya garis menurun. Oke, selanjutnya banyak siswa atau data siswa atau banyak siswa yang ada di kelas 4 di sini ada 45. Berarti data dari awal 30 itu menanjak ya sebanyak 15 bertambah 15 berarti garisnya itu garis menanjak ya. Dari kelas 3 sampai kelas 4 itu menanjak atau naik ya karena banyak siswanya itu lebih 15, maka garisnya garis menanjak. Oke, seperti itu. Selanjutnya data siswa yang ada di kelas 5. Nah, di sini ada sebanyak 40, berarti garisnya dari 45 maka turun lagi ke angka 40. Nah, seperti itu. Kemudian data kelas 6 di sini ada 35, maka garisnya itu menurun ya. Jadi dari kelas 4 turun 5 ke kelas 6, dari kelas 6 turun 5 ke 35 ya, maka garisnya itu lurus dari kelas 4 ke kelas 6. Oke, nah seperti inilah yang disebut dengan atau cara menuliskan diagram garis ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lihat, kita membaca ya, barusan kita sudah mempelajari mengenai diagram garis, nah sekarang kita menuliskan ya, menuliskan keterangan-keterangannya atau membaca ya, membaca. Nah, kita perhatikan dari diagram di samping diperoleh keterangan sebagai berikut. Nah, banyak siswa kelas 1 adalah 35 siswa, betul ya. Kemudian yang kedua, banyak siswa kelas 2 adalah 40. Kemudian yang bagian 3 atau nomor 3, banyak siswa kelas 3 adalah 30 ya, 30 siswa atau 30 anak. Kemudian yang nomor 4, banyak siswa kelas 4 adalah 45 anak. Ya, kemudian banyak siswa kelas 5 adalah 40 anak ya. Kemudian banyak siswa kelas 6 adalah 35 anak. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari lagi atau kita perhatikan kembali diagram garis itu ya. Manakah kelas yang jumlah siswanya sedikit, mana kelas yang jumlah siswanya banyak. Nah, kita perhatikan lagi garisnya atau diagram garisnya. Nah, nomor 7 ini kelas yang paling banyak siswanya adalah kelas berapa? Kelas 4 ya. Nah, di mana di kelas 4 tersebut banyak siswanya adalah 45. Maka garisnya itu yang paling tinggi ada di kelas 4. Ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 8, kelas yang paling sedikit siswanya adalah kelas 3. Betul ya, berada di kelas 3. Lihat garisnya, itu garisnya di kelas 3 posisinya itu garisnya ke bawah. Nah, kelas yang paling sedikit siswanya adalah kelas 3, yaitu sebanyak 30 anak. Oke, seperti itu cara membaca diagram garis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita mengenal yang namanya diagram batang ya. Nah, mengenai diagram batang kita perhatikan seperti ini diagram batang. Nah, di sini adalah data mata pencaharian ya. Ada petani, peternak, pedagang, PNS, TNI dan Polri ya. Nah, di sini di samping kirinya itu adalah data atau banyaknya penduduk. Ya, banyaknya penduduk atau data penduduk. Misalkan petani di sini kita perhatikan ada 40 ya. Kemudian peternak di sini ada 45 ya. Lihat diagram batangnya itu. Nah, jadi peternak itu lebih tinggi daripada petani ya. Lebih bedanya 5. Pedagang di sini ada 50 ya. Ada 50. Kemudian PNS di sini ada 30 dan TNI Polri di sini ada 25. Kita baca ya. Dari diagram di samping diperoleh keterangan sebagai berikut. Nah, nomor 1, banyak penduduk yang bermata pencaharian petani adalah 40 orang ya. Kita perhatikan diagram yang warna merah. Yang data petani di situ 40 orang. Kemudian nomor 2, banyak penduduk yang bermata pencaharian peternak adalah 45 orang. Nah, di sini kita perhatikan yang peternak ya, yang diagram batang yang peternak di sini ada 45 orang. Kemudian banyak penduduk yang bermata pencaharian pedagang adalah 50 orang. Nah, di sini ada 50 orang. Kalau kita lihat
Berarti banyak penduduk yang bermata pencarian pedagang itu adalah yang paling banyak ya. Nah, di data atau diagram batang berikut ini. Kemudian banyak penduduk yang bermata pencarian PNS. Di sini ada berapa orang? Ada 30 orang ya. Kemudian banyak penduduk yang bermata pencarian TNI. Di sini ada berapa? Ada 25 orang. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya untuk tugas di rumah, ini tugas individu di buku matematika halaman 189. Cobalah kamu cari data apa saja yang biasa ada di sekitarmu ya, yang disajikan dalam bentuk diagram. Silakan ya cari datanya, kemudian nanti kalian di rumah membuat sebuah diagram. Diagram yang pertama diagram gambar, diagram garis, dan diagram batang. Silakan ya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Amati dan pelajarilah data apa saja yang dapat kamu peroleh dari diagram tersebut. Oke, berarti nanti setelah membuat diagramnya, nah kalian di sampingnya atau di bawahnya itu membuat keterangan seperti contoh pada video tadi. Nah, silakan kerjakan tugas berikut dengan penuh tanggung jawab ya. Jangan ada keterpaksaan, silakan dikerjakan dengan penuh semangat. Sekian dulu mengenai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.